pemilik ilmu kuyang ini sudah sangat sakti dia. Dia ini membuat satu desa itu penduduknya menjadi seperti desa mati lah. Yang selamat itu memutuskan untuk kabur, untuk pergi dan tidak mau tinggal lagi di desa itu. Karena setiap ada anak kecil yang baru lahir meninggal, setiap ada ibu hamil itu akan keguguran. Kau selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia ya. Nah, hari ini kamu lagi nontonin Adat Antara Ada dan Tiada, yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka di hadapan kita. Nah, hari ini, wah ini spesial banget nih, karena aku kedatangan teman yang sama-sama dari Pulau Kalimantan, jauh-jauh ke sini. Assalamualaikum Bang Ben. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Ben udah jauh-jauh ke sini, sama-sama dari Kalimantan. Saya mencium bau-baunya nih sesuatu yang berbeda dari cerita biasanya. Cerita apa hari ini? Ya, kalau di Kalimantan itu kan kita ada yang legend lah di sana kan, makhluk mistisnya itu ya kuyang. Tapi kuyang udah terkenal banget ya. Kayaknya orang luar Kalimantan juga udah tahu ya. Terus. Jadi ya saya nanti akan menceritakan pengalaman yang bertemu atau bersentuhan dengan sosok kuyang ini. Kalau saya kan dari Kalimantan Selatan nih, Bang Bennya dari Kalimantan. Kalau saya dari Kalimantan Tengah, tetangga ya. Tetangga ya. Tinggalnya boleh disebutin nggak kabupaten atau kotanya? Ya. Kalau saya lahirnya di kota Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya. Tapi sekarang saya stay-nya itu di kota Sampit, kota Waringin Timur ya, karena saya kerja tugasnya di situ. Oke. Berarti kita tuh nggak jauh-jauh sebenarnya tetanggaan. Biasanya kan cerita-cerita kuyang ini tuh nggak cuman ada di Kalsel, tapi ada juga di Kalteng, ada juga di Kaltim ya. Iya. Saya jadi penasaran juga nih. Kalau versi dari Kalimantan Tengah tuh kayak gimana? Apakah sama dengan yang saya dengar sama ini? Nah, emang Bang Ben pernah ada cerita apa sih sama si kuyang? Kalau kuyang itu saya pertemuan pertama itu sekitar tahun 92-93 ya, waktu saya masih SD, start kelas 2 kalau nggak salah itu. Jadi ceritanya itu kan saya, keluarga dari bapak ini kan mereka ada yang nikahan. Dan pernikahan itu kan ada di kampung di sebelah lah, beda kabupaten. Nah, kita ini dari kota asal ini harus ke kota itu kan, dulu kita cuman transportasi sungai kan. Iya benar. Melihat perahu motor itu kan. Kelotok kan? Iya, kelotok itu kan. Berangkatnya jam 7 pagi, nyampe itu sore jam 3, jam 4. Nah, terus kita di desa itu kita ada tempat khusus buat menginap keluarga dari sebelah bapak ini kan, keluarga kami kan disiapkan sama yang mau hajat itu kan. Nah, namanya kan desa di pinggir sungai itu kan ada hulu, ada hilir. Nah, kami kan tinggal di sebelah hulunya itu, tempat penginapnya itu, dan yang keluarga yang mau nikahan ini ada di sebelah hilirnya, hilir sungai. Pas kita sudah nginap sekitar 2-3 malam. Nah, pas malam ketiga itu kita semua keluarga ini kan ke hilir buat bantu-bantu lah persiapan itu kan. Ada yang nyari kayu, ada yang bikin kawah, bikin dandang, bikin panggung buat pernikahan itu. Nah, saya sama ibu tuh tinggal sendiri di rumah itu kan, rumah kayu kan di Kalimantan itu kan. Nah, terus kita ini masuk kamar berdua. Kamar orang zaman dulu itu kan ranjang yang besi, tahu nggak? Ranjang besi yang ada pernya itu, terus yang ada kelambunya. Nah, jadi kami kan langsung masuk ke kelambu nih. Cuman begitu masuk ke kelambu ini, ibu nih langsung pura-pura tidur, membelakangi dinding. Ya bingung lah, kenapa ibu nih kok
nggak biasanya lah, Iya, nggak biasanya sebelum tidur kan cerita, ngobrol atau dongengan gitu kan. Nah, terus saya lihat di tembok kamar itu, saya lihat tuh ada wajah perempuan, bukan perempuan, nenek-nenek nempel di tembok. Terus ya Di tembok ada wajah ada kepalanya. Berarti sampai leher. sama leher sama isi perutnya ini. Oh, berarti itu emang udah berbentuk kuyang. Iya, itu nempel di dinding. Rambutnya ini kan, kalau kita orang Kalimantan tuh rambutnya rumbau, tahu rumbau nggak? Kayak Acak-acakan itu, kalau kusut, ngembang, iya itu kan nggak kayak nggak bersisir itu kan. Dan itu buat nutupin ininya, nutupin isi perutnya. Cuman waktu itu saya tanyain sama ibu kan, mak itu kan, itu apa? Aku bilang kan yang ada di tembok, ada di dinding itu. Ibu ini diam aja dia, tidur, pura-pura tidur aja dia itu. Saya bangunin, mah, aku bilang kan, itu apa tuh? Siapa itu di tembok? Aku bilang kan, kok ada Nini itu ngapain? Kata kan, ibu ini diam aja kan. Terus saya lihatin Nini itu, nenek-neneknya itu yang nempel di tembok itu, dia yang saya lihat itu mulutnya itu nggak berhenti, komat kamit kayak orang baca mantra. Tapi dia matanya ngelihat. Berarti bertatap tatap mata itu, tatap mata. Tapi dia tuh kayak gitu iya, ya? komat kamit. Iya, itu ke dia nggak berhenti itu kan. Saya bingung kan, ini ngapain di situ. Waktu itu saya nggak takut ya, karena saya nggak tahu sosok itu apa kan. Cuman aneh lah bagi saya, ada orang nggak ada badannya, nempel di di tembok kayu itu, ngeliatin. Cuman waktu itu yang saya lihatin normal aja, kepalanya normal, badannya normal. Cuman wajah itu nenek-nenek itu aja yang saya lihat waktu itu. Masih keinget ya? Masih ingat sampai sekarang. Tapi itu lama nggak sih? Itu kayaknya sampai saya memutuskan tidur. Karena ibu saya kan dia pura-pura tidur nih. Mah, aku bilang kan, saya goyang-goyang ini. Kata ibu tuh udah guring, tidur katanya kan. Mah, jangan dikuyak katanya. Jangan dikuyak itu kan, kalau kita di Kalimantan kan jangan diomongin, jangan dibahasin, cuekin aja. Ya udah kita tidur sampai pagi. Udah. Sudah nggak ada lagi. Berarti pertemuannya itu si kuyangnya itu nggak pergi ya? Tetap sampai tidur, dan kayaknya ibu tuh udah tahu dia. Tapi ibunya nggak mau ngobrolin itu. Iya, dia mengunggungin sosoknya itu. Tapi tahu nggak sih siapa sosok itu? Nggak tahu saya. Jadi wajahnya emang asing, nggak pernah ketemu sebelumnya? Belum pernah ketemu. Bukan warga sana juga? Bukan warga sana sih. Cuman yang saya ingat tuh nenek-nenek aja. Wajahnya emang udah keriput, nenek-nenek banget ya berarti. Cuman kan kata saya dengar kan dari Acil, dari tante saya itu kan di pinggir sungai ada anak sungai. Anak sungai kan ada perkampungan lagi di dalam sana. Dan dia katanya di daerah dalam anak sungai itu memang banyaklah orang yang masih memegang ilmu itu. Memegang ilmunya. Kalau di sana kan saat itu Bang Ben tuh belum tahu kalau makhluk yang tadi malam ketemu nih, si nenek itu ternyata adalah kuyang. Iya. Jadi nggak ada takutnya dong? Nggak ada takutnya. Setelahnya akhirnya dikasih tahu ibu nggak bahwa itu tuh sebenarnya kuyang gitu? Dikasih tahu nggak? Nah, waktu pagi itu namanya anak kecil ya, kita kan sudah namanya main-main lah, kita lupa segala macam. Dan ibu juga dia nggak ngebahas, nggak menguyak itu, cuman dia membersihkan kamar, dibersihkan itu, dilap, dipel, mungkin ada darah yang netes segala macam itu kan, dibersihin sama dia. Tapi ibu ini nggak cerita ke siapa-siapa. Saya juga sudah lupa, maksudnya nggak kepikiran lah, sibuk main aja kan di kampung kan. Entah kenapa waktu itu datang menghampiri kami juga, saya nggak tahu itu. Oh, nggak tahu juga. Apakah ibu sedang hamil nggak, Teh? Enggak juga. Ada di rumah itu ada anak kecil. Kalau anak kecil, cuman saya mungkin juga ya, mungkin waktu namanya anak kecil kan, saya dulu nakal kan, suka ganggu anak orang gitu kan, mungkin orang tuanya tuh nggak terima itu kan, jadi ya mau dikirimin, ya mau diganggu, cuman kan ada kelambu itu. Oh iya. Jadi dia nggak bisa masuk. Iya sih, kita kalau di Kalimantan, ingat banget saya nenek juga bilang kalau tidur pakai kelambu biar nggak diganggu setan gitu ya. Berarti sama aja. Iya. Terus
kapan Bang Ben tahu bahwa makhluk yang ditemuin itu adalah kuyang? Itu waktu saya kelas 4 SD. Dari siapa yang ngasih tahu? Teman kita kan Gimana? waktu itu habis sholat maghrib kita kan main nih, anak kecil nih main ke sekolah dasar ke SD lah situ kan. Nah pas malam itu lihat ada api terbang lewatin atap sekolahan itu terbang. Itu malam Habis maghrib. Habis maghrib. Maghrib terbang, tapi waktu itu terbangnya lambat dia, selambat. Temannya teriak kuyang katanya kan. Kita berlima orang lah gitu, kuyang. Terus diomongin itu dia kan langsung hilang ke arah hutan itu, hilang. Ya baru teman tuh cerita itu kuyang katanya. Dijelaskan dia lagi mencari darah orang hamil atau orang yang melahirkan kan. Ya dengan segala macam bentuknya itu. Terus dia cerita kalau dia tadi kan lambat tuh terbangnya itu dia belum dapat darah katanya. Oh, berarti waktu dia terbang lambat berarti dia belum dapat darah. Belum dapat itu. Kalau dia bisa terbang cepat dia sudah dapat. Kenyang lah ibaratnya, Iya. punya tenaga ya. Nah, setelah tahu dari teman bahwa itu kuyang, takut nggak Bang Ben? Kalau melihat api terbang aja itu nggak takut sih ya. Karena nggak cuma sekali itu. Nggak cuma sekali, sering aja kalau ngeliat api terbang. Kayaknya sering itu. Wow. Kalau orang di Kalimantan mungkin ya kalau ngelihat api terbang itu mungkin sudah biasa mungkin. Sebagian besar lah karena itu orang bilang kan kuyang. Ya. Terus dia karena kita nggak tatap muka kan, jadi kita nggak takut gitu. Nah, dari sana Bang Ben penasaran gak sih kuyang itu sebenarnya apa? Kenapa jadi ada kuyang, dia manusia kah atau enggak? Penasaran nggak waktu itu? Kalau waktu itu masih ya namanya masih kecil ya, kita kan nggak ada kuyang lewat gitu kan, udah biasa aja. Tapi sering waktu kan banyak juga orang cerita tentang kenapa orang jadi kuyang, tujuannya apa, kan banyak juga tuh dari keluarga yang aku pernah punya minyaknya. Oh, dari keluarga Bang Ben ada yang Keluarga jauh, kerabat jauh lah ya, kerabat. Ada yang punya minyak kuyang. Ada. Nah, kalau minyak kuyang mungkin teman-teman di sini tuh nggak tahu ya minyak kuyang itu apa. Bang Ben tuh boleh ngasih tahu teman-teman minyak kuyang itu apa gitu. Ya minyak kuyang itulah itu minyak yang dipakai. Misalnya kayak gini, ada orang dia pengen punya kekayaan. Nah, dia datang ke dukun, terus sama dukun tuh dikasih minyak. Minyaknya itu nanti dioleskan ke duit ke uang itu. Nanti dipercaya uang itu akan kalau kita belanjakan dia akan kembali lagi. Nah, cuman yang bahayanya nih kalau minyak kuyang yang asli ya itu kita ketika minta itu kita tuh nggak sembarangan minta. Itu kita harus diikat pakai darah gitu. Oke, bentar. Saya baru dengar nih. Yang minyak kuyang asli sama yang ibaratnya KW-nya ya. Iya. Kalau yang dikasih ke uang itu yang asli atau enggak? Asli. Tapi buat mendapatkan yang asli itu harus ada perjanjian dengan ikat darah. Itu gimana tuh prosesnya tuh? Yang setahu Bang Ben. Iya. Pertama kan yang ngasihnya juga nggak sembarang dukun ya. Dukunnya juga kuyang. Harus dukun kuyang baru bisa ngasih minyak kuyang. Berarti nggak bisa dukun biasa. Nggak bisa. Wow. Karena yang punya minyak kuyang kan cuma kuyang. Itu terbuat dari apa sih minyak kuyangnya? Yang pertama yang saya tahu kan dari danur. Tahu danur nggak? Itu kan dari orang meninggal dunia. Iya. Cairan. Iya. Ya kan. Cairan. Oh, dari danur. Danur. Terus ada juga yang bilang dari liur kuyang. Oh, jadi si kuyang liurnya itu. Tapi yang paling saya tahu itu dari danur itu. Nanti dikasih macam-macam mantra lah kan. Oke, jadi si dukun kuyang ini ngambil danur nih misalnya ya. Terus dia kasih mantra, jadilah minyak kuyang. Iya. Ketika ada orang minta, baru dia kasih. Dan itu apa konsekuensi dari perjanjian ikat darah? Nah, biasanya kan pasti ada tuh. Ini yang orang banyak nggak tahu itu, dia kira ini dia begitu dia punya entah apapun lah minyak kuyang ini,
entah dia untuk ilmu kebal atau dia untuk pesugihan atau untuk membuat dia lebih Mudah, cantik. cantik. Nah, Iya, macam-macam tujuannya ya. iya, itu dia nanti akan jadi kuyang juga. Oke. Kan minyak kuyang tuh bisa jadi misalnya pesugihan lah ya, uang tadi ya. Bisa jadi penglaris, bisa jadi kebal, bisa jadi cantik. Iya. Apakah semua orang yang punya minyak kuyang ini akan menjadi kuyang juga? Setahu saya seperti itu, Akan menjadi kuyang akan menjadi kuyang tanpa dia sadari. tanpa kenapa dia bisa nggak sadar? Apa dia Dia nggak kan- dikasih tahu? Nggak dikasih, dijebak lah. Oh, oke, dijebak sama si kuyang dukun tadi. Iya. Kapan dia berubah akan jadi kuyang tuh? Nah, ketika minyaknya ada di rumah, kan sebenarnya kuyang ini kan yang bahaya ini kan minyaknya. Minyaknya ini selalu mencari majikan lah, mencari tuan. Misalnya saya tak tinggal aja minyak kuyang di rumahnya Mbak Gina nih kan. Nanti kalau malam-malam itu Mbak ini kan sakit, demam, nggak jelas, terus lehernya pegal, lehernya ini kan panas. Nah, itu nanti setelah itu kita akan tanpa sadar kita juga akan menjadi kuyangnya itu. Lalu lepas lehernya. Saat setahu Bang Pen, saya nggak begitu dalam soal kuyang ini kan, cuman dengar cerita-cerita, tapi nggak tahu gimana sih sebenarnya ilmu kuyang ini. Ketika dia menjadi kuyang, saat dia melepaskan dirinya dari kepalanya dari tubuhnya, dia tuh sadar nggak sih? Secara sadar nggak? Oh, ini saya melepaskan kepala nih, gitu. Sadar nggak? Awalnya ini ya, kalau orang yang pengen menjadi kuyang, dia kan memang sadar dia jadi sadar. kuyang. Kalau orang yang Terjebak. tadi, dia awalnya dia nggak akan tahu kalau dia tuh jadi kuyang. Oh. Jadi ya nggak sadar lah, tahu-tahu dia kesana kemari. Terbang-terbang, tapi dalam keadaan nggak sadar gitu Iya, ya. Mungkin merasa mimpi kali ya. Mungkin juga. Ya. Tapi dia terbang itu kan mencari darah ya. Iya. Dia otomatis semacam magnetnya itulah. Makanya kan kalau kita di Kalimantan itu kan, kita kan rumah kan tinggi nih, panggung nih. Iya benar. Rumah panggung. Rumah kan biasanya kalau orang lahiran kan dijaga. Iya. Nah, kalau dia nggak dapat itu, kuyangnya ini dia akan mencari di bekas orang memandikan bayi atau ibu hamil itu. Di paciran Iya, kata kita. Nah, paciran. dia akan menjilatnya di situ. Pecirin itu pembuangan air di dapur di belakang Ya, biasanya ya, tuh. Itu kita nyebutnya pecirin kalau di Kalimantan Iya, memang. Nah, kalau saya pernah dengar juga cerita-cerita kuyang ini kan memang mencari darah ibu melahirkan bayi. Kalau dia nggak dapat, katanya dia juga bisa mencari darah Hewan. Haid. Benar nggak itu? Haid ya. Kayak dulu takut banget waktu remaja tuh kayak bener-bener takut ke kamar mandi karena kebayang-bayang cerita itu. Berarti emang bener nih. Iya, haid. Aduh, bahaya banget ya. Iya. Makanya kalau punya teman sih dulu cerita dia waktu lagi haid main lah ke suatu daerah itu kan. Kayak gimana ceritanya nih? Duh. Dia cerita itu kan. Terus kehujanan, mampirlah ke tempat salah satu orang kan di sana itu. Mereka dia kan nggak sendiri ya, banyak lah ya kan, berteduh lah itu kan. Tapi orang yang di kampung sudah tahu bahwa yang di rumah itu adalah orang yang punya ilmu ini, kuyang itu kan. Nah, pas dia mau masuk ke dalam rumah, mau berteduh ke dalam kan, sama teman-temannya nggak boleh. Udah kita di teras saja lah. Nanti kalau kita cari tempat lain lah berteduh. Nah, dia di dalam rumah tuh dengar suara berisik. Kayak orang jalan, kayak orang lari, keruduk gitu kan. Dia nggak tahu itu apa itu kan. Ternyata pas yang punya ilmunya itu dia terbang keluar. Terbangnya sudah lepas kepala? Sudah lepas kepalanya. Berarti teman Bang Ben tuh ngelihat dong? Dia di luar. Dia nggak masuk ke dalam rumah. Oh enggak. Tapi ngelihat si terbang. Dia melihat dalam bentuknya nih. Api itu. Terus didatangin sama mereka. Itu sudah hilang kan. Tahu-taunya orang yang punya rumah itu sudah jalan dari belakang kebun itu. Jalan kemana dia? Jalan ke dalam rumah. Oh. Terus? Kan jatuh itu tuh. Disenterin itu kan jatuh. Di pohon kelapa itu. Truk jatuh. Yang jatuh sih kepalanya? Ke tanah gitu? Ke tanah gitu. Terus? Tahu dia sudah lihat. Pas mereka datang sudah jalan orangnya. Dalam rumah. Nah. Maksudnya dia balik ke rumah.
Oke. Jadi setelah jatuh langsung terbang ke badannya, langsung menyatu lagi ya? Badannya kayak yang jalan gitu. Oh, oke. Jadi nih teman Bang sama temennya ngelihat ada yang terbang, si Kuyang, cahaya api, senterin, jatuh nih kepalanya, terus badannya yang tanpa kepala itu datangin kepalanya. Iya. Serem banget. Iya, kayak gitu. Terus gimana setelah itu pergi nggak dari sana? Mereka pergi, kan itu kan sudah balik orang ke rumah kan. Hujan reda, mereka itu pergilah dari rumah itu kan, terus ke tempat yang lain lah. Terus baru diceritain kalau yang di rumah itu dia punya ilmu yang itu, ilmu kuyangnya itu katanya. Makanya kamu tuh nggak bolehin masuk, nggak dibolehin kan karena takut gincar kamu, karena temanku kan cewek dan itu lagi datang bulan itu. Mungkin karena aromanya kan katanya beda ya kalau lagi datang bulan. Dia ceritakan pertama kali ketemu sama orang itu, orang ini sudah gelisah itu. Sudah gelisah, sudah ini. Cuman teman saya itu beruntung, dia kan dibekalkan sama neneknya itu akar-akaran yang buat jimat lah, yang ditaruhnya di dompet. Nah, habis itu kan dia pulang cerita sama neneknya. Aku ketemu ini katanya kan, makhluk itulah ditanyain sama neneknya kan. Kamu nggak akar-akar yang di dompet kamu masih ada nggak? Masih katanya kan. Kenapa? Ditanyain kan. Ya, yang menjaga kamu itu katanya akar-akar itu, makanya dia gak bisa ganggu kamu atau itu. Berarti salah satu penangkalnya ya? Kan kita orang Kalimantan kan banyak ini akar-akar yang bisa dijadikan jimat itu kan banyak kan. Ada akar jewu lah, ada akar ulin, macam-macam itu kan. Oh, jadi saya baru tahu loh yang akar-akar ini bisa ibaratnya menangkal dari kuyang. Saya taunya tuh sapu ijuk. Iya. Itu benar ya? Iya, sapu ijuk. Terus juga tali ijuk ya. Sapu ijuk. Ya, sapu ijuk. Terus saya juga yang tali yang dibentangkan di rumah ada juga ya. Ada. Sekeliling kalau ada yang mau melahirkan. Masing-masing daerah kan macam-macam. Daerah punya itu. Jadi itu emang benar ya. Karena kan memang akar-akarnya kan banyak kan orang Kalimantan yang dijadikan jimat kan. Iya benar. Nah salah satunya itu. Tapi kalau yang buat menangkal itu kita benda-benda tajam sih biasanya ya. Iya. Iya karena dia organ ya, biar melukai. Terus ini kan dari tadi kita nyebut kalau kuyang itu terbang bentuknya tuh kayak api. Nah itu tuh kenapa sih kuyang kayak api? Karena badannya ini kan, karena organnya itu ada yang menyala kayak lampu itu. Kayak lampu, kita bilang tuh lampu strongking, atau lampu petromak yang ada sumbunya itu yang menyala itu. Oh itu dari organnya? Iya dari organnya. Berarti yang api terbang itu sebenarnya organnya dia itu makin cepat apinya, makin cepat juga dia terbang itu. Nah terus masih seputar kuyang, karena kan ini kayaknya banyak nih pengetahuannya soal kuyang. Saya mau tanya lagi. Kalau kuyang itu setahu saya ya, dia ada yang kita ngilmu, yang minta minyak kuyang tadi, ada yang keturunan. Itu benar ya? Kalau yang keturunan otomatis waktu dia mau meninggal harus diturunkan. Iya, betul. Kalau yang dia ngilmu, itu gimana? Diturunkan juga. Oh, berarti otomatis kalau misalnya ada orang ngilmu kuyang, harus otomatis diturunkan. Dia dan keturunannya akan menjadi kuyang. Itu bisa bisa di stop gitu loh. Dihilangkan itu, ya itu bisa, tapi sulit. Kalaupun kita ketemu ada ibaratnya ustadz atau kita orang Dayak bilang itu balian, dukun, yang bisa menyembuhkan, belum tentu juga dia mau, karena risikonya. Pernah dengar kasus penyembuhan dari ilmu kuyang nggak? Saya cuma pernah dengar dari salah seorang teman lah yang punya keluarga yang katanya ngilmu kuyang. Itu disembuhin susah, nggak bisa bukannya nggak bisa, susah tapi akhirnya sembuh. Belum juga tuh emang ini banget ya. Karena kan kalau risikonya itu bisa mati, bisa meninggal. Yang nyembuhin bisa meninggal, yang disembuhin juga bisa meninggal. Tapi dengan begitu ilmu kuyangnya nggak lanjut lagi ya? Nggak lanjut lagi. Tapi nyawa taruhannya. Oh, bener-bener ini sih risikonya besar banget berarti. Sangat besar. Makanya kan pastilah hati-hati lah kan. Iya benar-benar. Nah kalau di zaman dulu
sama zaman sekarang kan beda nih. Zaman sekarang masih ada kuyang. Biasanya keperluannya tadi untuk kayak pesugihan Iya, segala macam. Kalau di zaman dulu sebenarnya asal usul dari ilmu kuyang ini tuh ada tuh apa sih sebenarnya? Kalau sejarah asal usul kuyangnya saya kurang terlalu mengerti ya. Tapi kalau fungsinya Fungsi. kuyang itu kan, kita kan dulu di Kalimantan ini penuh hutan gitu kan. Terus juga banyak orang yang bekerja di hutan, entah dia berladang, berhuma, atau mencari kayu. Dan pada zaman dahulu kan di Kalimantan kita ada yang namanya tradisi mengayau. Oh iya. Mengayau, berburu kepala. Iya, berburu kepala. Berburu kepala itu untuk keperluan tertentu lah kan. Nah, jadi orang-orang yang ini mereka perlu sesuatu untuk perlindungan, pertahanan diri. Oke. Jadi pada awalnya ilmu kuyang ini adalah untuk membela diri sebenarnya ya. Ya, salah satunya adalah kuyang kan. Jadi orang kalau dia ngilmu kuyang, dia akan kebal senjata tajam pertama. Terus juga dia bisa mendeteksi kalau ada bahaya. Oh, jadi kayak indranya dia tuh meningkat tajam ya. Kalau ada orang mau mengayau, dia udah tahu jadi radarnya tuh ada. Nah, jadi dia bisa kabur duluan lah ibaratnya kan. Terus ada lagi. Ya, makanya kan kuyang ini karena dia punya indranya lebih sensitif, dia bisa tahu ibu hamil itu di mana. Oh iya benar. Berarti kalau ketika manusia menjadi kuyang, otomatis semua indera dia itu akan meningkat tajam. Ya, pendengaran kita aja kan di Kalimantan tuh nggak boleh ngomongin kuyang karena dia pasti dengar katanya. Itu juga benar. Betul sekali. Ini untung aja di Jakarta nggak ada kuyang. Untung di Jakarta kuyang nggak dengar ya. Iya. Jangan-jangan ada kuyang yang nonton nih. Jangan datengin aku ya. Janganlah itu kan. Janganlah. Nah itu kan pertama untuk pertahanan, terus untuk jaga diri lah. Terus juga memang orang yang punya ilmu kuyang ini mereka punya kemampuan untuk sihir, untuk kalau kita bilang tuh parang maya. Oh ya, tahu parang maya. Pak coba jelasin. Mungkin di sini pada nggak tahu. Parang maya itu bisa bilang itu semacam santet ya, santet teluh atau guna-guna. Nah, orang yang punya ilmu kuyang ini dia punya kemampuan untuk seperti itu. Dan kemampuannya itu terutama tuh dari minyaknya. Minyak kuyangnya itu yang bisa dipakai. Dia juga bisa menyembuhkan orang. Kalau misalnya ada orang yang diganggu makhluk halus, kan di hutan kan banyak lah makhluk-makhluk apa macam. Nah, dia bisa bantu lah untuk mengusir itulah. Berarti kalau secara fungsi ya, ilmu kuyang ini tuh ada sisi positifnya, ada juga negatifnya. Tapi apakah semua pemakai minyak kuyang ini akan menjadi negatif, jahat maksudnya, atau ada yang baik? Ya, masalahnya resikonya kuyang inilah dia harus meminta tumbal darah itu. Itu yang emang nggak bisa diindahkan ya, pasti dia minta darah. Jadi ya itu juga membuat dia jadi makhluk yang jahat lah, stereotipnya di masyarakat ya. Karena dia mencari darah. Iya betul. Tapi waktu dia siang kan dia jadi manusia biasa. Normal aja. Bisa bekerja, bisa misalnya jadi apapun seperti orang manusia biasa lah. Kalau mungkin kita nggak akan mengira kalau tetangga kita itu misalnya dia adalah kuyang misalnya. Entah dia bisa jadi pedagang, bisa jadi guru, bisa menjadi apapun itu ya. Pekerjaan normal sehari-hari aja. Cuman ya kita nggak tahu. Malamnya dia jadi. Iya. Kalau di stereotip masyarakat kan kuyang ini kebanyakan perempuan, berambut panjang. Tapi kalau kita dengerin cerita Bang Bela tadi kan ilmu kuyang itu juga dipakai masyarakat Dayak dulu untuk pertahanan diri. Otomatis ada kemungkinan laki-laki. Ada. Berarti kuyang bisa cowok, bisa cewek. Bisa cowok, bisa cewek. Laki-laki. Cuman ya yang saya tahu ketika dia sudah berubah menjadi kuyang, laki-laki pun dia akan terlihat seperti perempuan. Rambutnya akan berubah. Jadi itu tuh kayak udah template-nya dia ya. Udah kayak ketika dia melepas lehernya itu dia bakal terlihat seperti itu. Sekalipun itu bukan dirinya. Misalnya nih ya, amit-amit ya, rambut pendek ya, misalnya di kuyang, pas lepas berarti udah kayak cewek. Rambutnya akan berubah panjang. Pas udah balik lagi rambut pendek. Cuman ya tetap aja mukanya muka cowok. Mukanya cowok. Berarti tetap bisa ada kuyang cowok, ada kuyang cewek.
Apalagi kan kalau ilmu kebal kan kebanyakan cowok. Oh iya. Nah, terus kan tadi ada beberapa fungsi dari minyak kuyang, ilmu kuyang. Kebal, penglaris, terus juga cantik. Apakah dengan satu minyak itu sudah include semuanya, atau satu minyak ini hanya untuk kebal tapi nggak bisa jadi cantik gitu. Satu minyak hanya untuk pesugihan tapi nggak bisa jadi kebal gitu. Yang saya tahu ya, kan ada 4 atau 5 jenisnya minyak kuyang itu kan. Yang beda-beda warna. Iya, beda-beda itu. Cuman satu minyaknya fungsinya cuman buat satu aja. Oh. Betul. Nah, kecuali kalau keturunan. Kalau dia memang dulunya keturunan ya. Keturunan ini yang itu dia punya kemampuan yang agak lebih. Kemampuannya seperti tadi kan buat dia Melakukan sihir. ya melakukan ilmu sihir itu. Dan orang biasa pun misalnya nih saya atau mbaknya kan menjadi kuyang, kalau saya nggak suka sama seseorang, minyaknya ini bisa saya gunakan untuk menyakiti orang lain Dengan cara saya teteskan di makanan atau minuman. Nah, orang itu akan mengalami sakit yang ya susah disembuhkan lah. berarti harus lewat dikonsumsi minyaknya. Iya. Bukan dari kena minyak doang tuh nggak bisa ya? Kalau yang disentuhkan itu saya belum tahu ya. Cuman Yang ya. saya tahu Bang Ben itu yang konsumsi. Ya itu buat dia yang ngirim parang maya tadi kita bilang. maya. Nanti bisa aja kita kan muntahnya tuh muntah potongan kayu ulin. Itu muntah ketika diobatin. Nah, kayak gitu biasanya. Bentar selesaikan azan dulu ya Bang. Lanjut lagi soal pertanyaanku yang masih banyak penasaran. Terus cowok sama cewek sama nggak proses dia menjadi kuyang itu di ikat darah? Sama. Pertama misalnya kita datang kan, kita nih minta ilmu kebal ibaratnya pada salah seorang dukun, dan kita nggak tahu dukun ini apa kan. Ya tidak semua dukun itu kuyang, dan tidak semua kuyang itu dia buka praktek Jadi dukun. Ya. Okay. Cuman kalau kita datang ke dukun yang kuyang itu, pertama dia minta darah sama kita, akan diikat dulu. Darahnya sih dari tangan ini, terus digores pakai pisau, itu baru ditampung. Nah, ditampung, itu yang dimasukkan sama kita. Kalau kita kuat, kita akan melihat dukun itu dia berubah menjadi kuyang. Nah, itu baru dikasihkan dari liurnya atau dari apanya, disatukan sama darah tadi. Itu otomatis dia udah jadi kuyang juga, mendapatkan ilmu kuyang. Ya minyaknya dulu kan. Di minyaknya dulu. Terus kalau misalnya dia yang ilmu kebal, yang saya tahu ya, kan ada 2 kan, yang kita bilang itu untalan, pernah dengar nggak? Pernah dengar untalan. Tahu. Nah, salah satunya kan ilmu kuyang ini bisa dibuat untalan itu, dimasukkan ke mulut lewat kapas itu, atau kalau yang ini dari bahu nih ini atau di pinggang ya, itu dibelah, minyaknya dimasukkan ke sini. Terus, minyak yang dimasukkan tuh cairannya aja terus botolnya. Sama botolnya. Kan botolnya kecil aja kan? Iya sih, kecil banget sih biasanya, kecil yang transparan gitu iya, kan. Itu udah kita sudah gitu, ya udah kita sudah enggak. Nah, udah jadi kuyang gitu ya? Ya sudah enggak jadi kuyang, sudah jadi kuyang, dan kita sudah nggak normal lah karena kita kan sudah diikat. Sudah diikat ya. Ada sumpahnya juga. Ibaratnya perjanjian. Ada perjanjiannya juga. Ya. Nah, kalau misalnya orang mau lepas tadi, berarti kan kalau misalnya ditaruh doang, itu kan nggak menyatu sama darah, gitu ya, karena botol. Kalau dilepas gitu aja tetap nggak bisa ya? Dilepas bisa, bisa, tapi dia tetap. Oh, karena udah sama darah perjanjian tadi lebih kuat dibanding ini cuma syaratnya doang, berarti ya? Itu buat jimatnya lah. Jimatnya aja. Tapi dia sendiri ya kuyang sudah. Dia sudah kuyang. Waduh, kita benar-benar nggak tahu sih. Tetangga kita, orang kita kenal itu ternyata kuyang. Tapi kan di masyarakat itu Bang ada kayak rumor ya. Ciri-ciri seseorang itu kuyang biasanya menurut rumor, entah benar atau enggak ya. Dia itu ada garis. Iya betul, leher ya. Itu memang benar. Ada 2 ya yang saya tahu itu, katanya orang jadi kuyang tuh memang dia ada garis lehernya. Terus yang pertama yang bisa ngelihat itu orang yang punya
indra keenam. Ya indra sixth sense. keenam lah ya, punya ilmu batin. Yang kedua ada juga yang bilang orang biasa pun bisa melihat, cuman dia bekas lehernya ditutupin. Oh, jadi dia biasanya kalau dari cerita-cerita kan pakai shawl atau pakai kerudung di sini gitu ya. Tapi kalau cowok kan nggak bisa ya, tetap kelihatan. Tetap kelihatan kalau cowok itu ya. Berarti sebenarnya untuk mengetahui orang itu kuyang tuh sesimpel ngelihat lehernya dia. Iya. Saya cuma pernah lihat fotonya aja bekasnya itu. Masih punya nggak fotonya? Fotonya nggak ada. Nggak ada lagi ya? Aduh, saya pernah lihat. sekali. Itu bekas itu berwarna putih kayak kita ini. Jam tangan ini kalau dilepas kan ada warna putih. Nah dia kayak gitu di lehernya. Tapi satu keliling gitu. Keliling kayak gitu, warnanya putih gitu. Kayak iritasi gitu kan. Aduh, aku merinding. Sampai sekarang setahu Bang Ben nih, masih banyak nggak sih yang pakai ilmu kuyang? Kalau ilmu kuyang sih, kalau di perkampungan ya di daerah, di desa-desa itu sih ya masih ada. Masih ada lah itu kan. Dan kita juga kan, misalnya kadang kita bisa, oh tetangga si ini dia adalah kuyang, itu ibu itu dia kuyang. Itu kan kita, kadang kita ini bertetangga aja sama orang yang punya ilmu kuyang itu. Tapi kita juga ya berhati-hati. Selama bersosialisasi biasa aja sih. Karena orang yang punya ilmu kuyang ini dia jarang dia ini mencari mangsa di kampung sendiri. Oh, karena dia nggak mau ini ya. Maksudnya kalau kita lihat-lihat tuh bisa diusir. Mungkinan. Kalau diusir sih apa ya? Aib. Karena kan mereka sebenarnya nggak mau jadi kuyang. Apalagi yang turun-temurun, iya, itu kan dari leluhur lah, ibaratnya dari yang di atas. Mereka nggak mau jadi kuyang, mereka ya aib lah bagi mereka itu. Makanya kalau kita tanya langsung kepada orang apa kamu kuyang atau enggak, dia nggak akan mau cerita. Kita cuma tahu mungkin dari keluarganya, dari ponakannya bahwa kayak gitu. Kalau dia saya dikuyang nih, terus dia tuh berkomitmen buat nggak meminum darah, bisa nggak? Dia, setahu saya dia akan mencari darah. Kalau dia nggak dapat, apapun dia cari, bisa hewan, ayam, babi. Hewan bisa. Kalau dia sudah benar-benar nggak dapat banget ya. Makanya kalau di bawah rumah itu sering aja kita dengar suara berisik gitu kan, ayam kita hilang segala macam kayak gitu. Oke, wah seru banget ya soal kuyang. Tapi kan dari pengalaman Bang Ben tadi tuh yang bertemu waktu kecil, setelah dewasa nih, pernah nggak ketemu kuyang lagi? Kalau yang tadi api ya, kalau api sih saya sudah sering aja ngelihat. Cuman yang merasa diteror itu baru pernah lah. Kapan tuh? Beberapa bulan yang lalu. Oh, berarti baru banget ya? Baru sekali. Kapan tuh? Waktu apa? Kenapa jadi sampai diganggu kuyang? Waktu itu saya kan menulis cerita tentang kuyang ini kan di salah satu platform itu. Nah, awalnya kan banyak tuh penulis nih cerita kan. Mereka sering diganggu sama apa yang mereka ceritakan itu kan. Nah, saya sih awalnya sih nggak terlalu percaya kan. Tapi setelah beberapa bulan itu, saya ini sudah merasa gak nyaman, gak enak gitu kan. Saya yang biasanya berani pulang di atas jam 12 malam pulang itu sudah nggak berani lagi. Pokoknya kalau sudah jam 9 malam saya nggak mau keluar dari barak, dari kontrakan ya, dari kos-kosan itu, karena ada yang mengganggu rasanya itu kan. Nah, gangguannya seperti apa? Gangguannya itu waktu saya ini punya kontrakan, saya kan ada tiga kamar, 3 pintu lah. Nah, yang di tengah ini anaknya itu kan umur 1 tahun lebih lah, baru bisa jalan, baru belajar ngomong gitu kan. Balita ya? Ya balita lah itu kan. Anaknya ini sering sakit. Malam-malam itu selalu menangis itu, kencang banget itu kan. Biasanya kan nggak pernah itu kan. Nah, diobatin ke puskesmas, sembuh, balik lagi, sembuh, balik lagi. Dan kalau itu anaknya menangis itu biasanya tuh diawali dengan suara berisik dulu kan. Kayak ada orang di belakang kontrakan saya ini kan rawa kan. Rawa, kalau hujan dia jadi rawa, kalau kering dia jadi gambut kan, jadi semak belukar. Itu kayak ada orang jalan itu, mukul-mukul seng
Oh. Kan pintu ada tempat kita jemur, kan ditutupin dengan seng kan belakangnya kan tempat jemur. Itu kayak ada orang mukul-mukul lah, teng 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 gitu kan, teng teng teng. Nah, Padahal kosong belakang itu. itu hanya semak belukar itu kan, semak belukar. Dan kan seng ini kan mepet nih. Habis seng ini langsung parit, langsung parit. Jadi kayak orang jalan di sana tuh nggak mungkin ya? kalau Iya, manusia. nggak Tapi mungkin. berisiknya tuh di sana. Berisiknya tuh di situ, selalu mengganggu pertama kan. Cuman waktu itu kan mikirnya, ya aku bilang kan paling kan ini tikus lah atau apa atau hewan kan atau binatang kan. Nah, terus nanti suaranya pindah lagi ke atas pelapon, ke dalam pelapon tuh kan. Kalau itu datang, anak kecil ini nangis. Pelapon tuh bunyi, duk 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 duk. Itu nanti di awalnya tuh ditandai dulu. Saya tuh sampai hafal polanya tuh. Gimana polanya? Pola itu lampu tuh mati dulu. Cep, lampu tengah tuh mati. Mati. Bukan kedip-kedip, tapi mati. Mati, terus baru nyala. Oh. Terus Nyala itu. Nah, itu nanti ada baunya sangat busuk sekali itu. Bau bangkai lah kan. Kayak bau orang yang sudah meninggal berhari-hari. Busuk itu di atas pelapon baunya itu kan. Suara berisik kayak ada orang lari, duk 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 duk. Nah, anak kecil ini nangis sebelah ini. Wah, saya bilang kan ini kenapa kok aneh kan. Cuman ya terus sering dibawain berobat sembuh. Hingga suatu malam kan dia ini orang tuanya memutuskan untuk pergi. Jam 12-an malam lah, saya tanyain, Cil, kenapa mau kemana kan? Katanya kami mau pindah katanya kan. Bukan mau pindah ya, mau ke tempat saudara mengungsi, anakku saya ini sakit katanya kan. Mengungsi lah mereka malam itu. Terus nggak balik-balik lagi, hingga kamar sebelah ini kosong. Oke. Selama berapa lama tuh kosong? 3 bulanan lah. Berarti emang gak balik-balik, tapi Nggak barang-barang mereka masih di dalam. Diambil sekitar berapa hari kemudian. Oh, jadi emang pindah pada Memang akhirnya. pindah. Itu selama gangguan tuh berapa lama sampai mereka pindah? Itu sekitar 1 bulan. Dan itu di waktu yang bersamaan lagi nulis Lagi nulis novel ini. novelku yang ini. Iya. Jadi ini dia kayak ngundang ya. Kayak datang gitu. Kayak ngundang, tapi yang diganggu si anak kecil. Iya, kayaknya mau datangin saya. Di tetangga ini Ada anak kecil lebih sekali. menggiurkan. Iya. Tapi itu sangat nggak nyaman waktu merasa itu, karena merasa ini selalu ada yang ngelihatin, ada yang mengawasin, itu benar-benar nggak nyaman itu. Nah itu kan si keluarga tadi pindah nih dari kontrakan itu, otomatis mama sendirian kan. Iya, Apakah gangguan itu masih datang atau berhenti? Gangguannya kayaknya nggak cuma dari sosok kuyang kayaknya. Karena ini kan kosong nih. Kalau malam itu saya sering dengar itu ada suara orang mandi Di mana? di kamar sebelah itu. Padahal kosong. Kosong. Itu kan kita kan tahu kan lampunya kan mati ini. Mati. Dan itu orang benar-benar mandi, menciduk air tuh Iya, kan. pakai gayung. Itu kedengaran. Kalau enggak suara keran dibuka cers gitu. Kalau enggak suara orang jalan duk 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 gitu Itu kan. kayaknya nggak mungkin kuyang sih ya. Kayaknya sudah ada. Harus gimana kuyang buka keran itu nggak ada tangannya. Kayaknya ada sosok yang lain kan. Iya, ada sosok yang lain. Mungkin kalau kuyang ini kan manusia yang berubah, itu masuknya kategori hantu atau bukan sih? Nah, saya kurang ngerti ya. Apakah dia hantu atau enggak? Atau Apakah dia kategori siluman? Siluman ya, jadi mungkin, kategorinya tuh masih bingung sih. Jadi kalau misalnya orang luar kan biasanya nanya, kuyang itu apa? Hantu? Bukan. Pernah dengar penguluh nggak? Penguluh. Penguluh. Manusia yang bisa berubah bentuk menjadi makhluk lain. Belum pernah. Nah, kemungkinan itu dia masuk bagian dari penguluh, siluman lah itu kan. Itu dari Kalimantan. Kalimantan. Penguluh hadangan. Kalau hadangan tahu. Orang yang kalau dia meninggal nanti Jadi dia jadi hadangan, jadi kerbau tapi Iya. kepalanya manusia. Saya baru tahu loh, belum pernah dengar. Tanyain mungkin di Kalsel mungkin pernah dengar penguluh hadangan. Penguluh. Ada juga yang bisa tergantung ini ya.
kajiannya kita bilang. Ada yang bisa berubah jadi babi, ada yang bisa berubah jadi anjing. Kalau di Kalteng tuh masih ini ya, masih ada cerita-cerita kayak gitu. Cerita tuh masih ada, tapi sudah sangat jarang. Pelakunya sudah sangat jarang. Sudah sangat jarang itu karena kan. perkembangan zaman udah bergeser. Dan rata-rata yang punya itu kan pejuang. Oh iya. Prajurit perang zaman dulu mereka yang punya itu. Karena mereka butuh untuk pertahanan diri dulunya ilmu-ilmu kayak gitu. Tapi kalau zaman sekarang ilmu-ilmu kayak kuyang ini dipakai untuk pesugihan ya, buat cantik. Benar. Yang ngeri itu kan kuyang ini ilmu sihirnya itu yang. Iya sih. Karena bisa bikin parang mayat tadi. Iya itu kan. Itu santetnya Kalimantan lah bisa dibilang kayak gitu ya sebutannya. Iya. Berarti, dia sering ngetes juga. Gimana? Kalau kita datang orang baru, misalnya datang ke satu kampung atau satu desa itu kan, namanya dia dilihatnya ada yang aneh, kita tuh nanti ada orang nanya, Mas katanya kan, atau Mbak, kamu kesini bawa baju berapa katanya, bawa pakaian apa katanya. Itu maksudnya apa tuh? Jadi nanya pakaian. Bawa apa yang kita bawa? Oh, itu bukan maksudnya bukan pakaian ini, tapi bukan. Kayak pakaian tuh kayak ilmu apa yang dibawa, jimat apa yang dibawa, maksudnya itu ya. Betul itu kan. Itu dites nanti. Kalau kita punya, kadang kan orang kan mungkin dia dikasih sesuatu sama bapaknya atau kakeknya, tapi dia kan nggak sadar gitu kan. Nggak tahu bisa juga. Nggak tahu kan. Nanti tahu-tahu aja ada aja malam itu mampir itu kan, kayak api itu lewat gitu, atau kepala sama perutnya. Dia buat pengen kenalan lah, pengen tahuin orang sini niatnya ngapain sih, mau jahat atau gimana. Kalau dia jahat itu nanti ya kita bisa sakit. Nggak jelas itu. Berarti sebenarnya kuyang bisa baik juga ya, dia ngelindungin orang jahat dari luar, orang luar yang jahat gitu. Karena dia bisa bikin sakit si orang luar ini kalau dia orang luar punya niat jahat ya kan. Walaupun sebenarnya belum tentu orang luar punya niat jahat. Iya, belum tentu juga sih. Dia bener-bener. Ya yang jelas yang punya bawaan lah. Punya bawaan. Jadi kita benar-benar nggak bakal bisa nebak sih kuyangnya tuh jahat atau baik gitu. Iya, betul. Tapi yang jelas kalau siang hari dia layaknya manusia biasa, normal. Malam dia berubah. Wow. Tapi asik juga sih kalau ternyata dalam proses penulisan buku Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai. Ini saya juga udah baca tweetnya, pernah momen juga gara-gara baca tweet dia. Ternyata dalam proses nulis ini tuh justru diganggu. Itu sangat gak nyaman itulah. Itu berapa lama diganggunya? Totalnya sampai saya selesai nulis ini itu 2 bulan sampai selesainya itu. Ini baru selesai ini, saya sudah nggak diganggu sekitar 2-3 bulan yang lalu lah. Berarti selama menulis itu bener-bener kayak benar-benar nggak tenang. Nggak tenang sekali. Saya nulis kan biasanya kan malam nih, nulis. Karena malam nih paling nyaman, paling enak. Inspirasi dapat terus kan. Akhirnya saya ganti siang. Biasanya akhir pekan, Sabtu Minggu ketika saya nggak kerja. Saya juga baru tahu diganggu tuh ketika waktu itu ada teman lah kan, senior saya di kantor, dia habis tugas dari kota sebelah, mampir ke tempat saya buat nyantai kan, buat ngerokok, buat ngopi itu kan. Dia tahu juga lah, loh kan, lihat kontrakan saya itu, dia bilang, loh Ben katanya, tempatmu ini ada yang marah sama kamu ini katanya kan. Siapa yang marah? Cewekmu marah. Loh cewekku aja nggak di sini, aku bilang kan, kenapa dia marah kan? Ya udah, waktu itu kan saya nggak terlalu menggubris kan. Nah, saya baru tahu tuh kalau diganggu, benar-benaran diganggu. Pertama saya kan nganggapnya sugesti aja kan. Baru diganggu tuh 2 bulan kemudian, pas dia datang lagi ke ini, cerita, ngobrol, aku pada bikin ini novel Kuyang nih kan ceritanya. Oh dia bilang, oh pantas kamu ini katanya kan. Gimana gak marah dia kamu bikin dia ini katanya kan. Cerita dari dia. Iya, mengganggu. Nge-expose dia ya. Mereka kan gak suka digosipin, digangguin. Gimana kita lagi ngobrolin Iya, digibahin itu kan. Mudah-mudahan aja habis ini gak ada apa-apa ya. Semoga ya. Amin. Terus kalau dari cerita Kuyang ini kan berawal dari tweet, sekarang jadi novel. Sebenarnya cerita ini true story atau gimana?
Kalau cerita ini, kalau beberapa tokohnya itu fiktif ya, beberapa tokohnya fiktif. Seperti saya bilang itu seperti film Titanic kan. Jack and Rose itu kan fiktif, tapi tenggelamnya kapal Titanic itu kan nyata. Oke, berarti ini based on true story. Jadi berarti inspirednya memang ada itu kejadian. emang ada kejadian nyata. Cuman dibingkis sebagai novel gitu ya. Berarti desa yang ada di sini yang udah saya baca, nah, kamu kayaknya penasaran deh. Iya. Lebih baik baca aja. Jadi singkatnya nih ceritanya tentang apa sih, Bang? Ceritanya nih ini kalau menurut beberapa orang ini pemilik ilmu kuyang ini sudah sangat sakti, dia sudah sangat tinggi kan. Terus dia ini membuat satu desa itu penduduknya menjadi seperti desa mati lah. Yang selamat itu memutuskan untuk kabur, untuk pergi dan tidak mau tinggal lagi di desa itu. Karena setiap ada anak kecil yang baru lahir meninggal. Setiap ada ibu hamil itu akan keguguran. Itu cerita di novel ini. Tapi sebenarnya itu memang ada terjadi kejadian seperti itu ya. Karena emang novel ini diangkat dari true story. Oke. Penasaran banget sih. Kalau misalnya mau ngebaca novelnya gimana nih? Beli ini dimana? Bisa di Tokopedia ya, di akun Berani Baca kita sekarang pre-order. Lagi pre-order. Iya. Terus nanti di Januari juga kita akan open juga pre-order juga di marketplace yang lain ya. Oh, berarti nanti kita tulis aja di sini ya nama tokonya dan bisa teman-teman yang mau ngebaca gimana cerita Kuyang. Jadi di sini tuh nggak cuman dari ceritanya juga dijelasin Kuyang itu seperti apa ya. Yang kita ngobrolin tadi lebih dalam gitu. Kamu bisa ikutan pre-order ya, Kak? Iya. Oke. Ini ada lagi kah? Oh ya, ini saya mau ada titipan buat Mbak. Oh ya. Oh, dari siapa? Ini dari Sampit. Wah. Dari Sampit ya. Terima kasih banyak. Dari ini pertama. Bajaka. Iya. Wow, akhirnya aku melihat Bajaka. Ini yang bisa nyembuhin penyakit itu kan? Kan kemarin sempat heboh ya penelitian anak sekolah. Ternyata bisa nyembuhin. Belum pernah ya, baru ini ya Bajaka ya. Belum ngebahas. Iya, maksudnya belum pernah ketemu, belum cuman ngebaca. Wah, ternyata seperti ini. Iya. Wow. Itu ada acara pembuatannya. Ini siapkan 5 potong, direbus ya? Direbus. Satu kayu bisa dipakai berkali-kali atau cuma satu kali? Ini kan setelah 5 potong ya, itu bisa dipakai 3 kali direbus. Jadi sekali itu 5 potong. Wow, terima kasih banyak. Sama ini daun sungkai juga. Wah, daun sungkai. Kantong celup. Oh, ini jadi teh. Jadi teh. Itu sama itu buat diabetes, obesitas, bisa kolesterol. Saya ada keturunan diabetes. Nah, itu kan. Sama ini dodol durian dari Puruk Cahu. Wah, dari Puruk Cahu. Alhamdulillah, senang sekali. Mencium bau duriannya? Belum. Aku jadi mau coba hari ini. Ini apa itu? Nah, ini sama rujak yang dititipan. Wah. Bumbu rujak. Terima kasih banyak. Sambal rujak. Kita harus beli rujaknya. Nah, buat nyoba ini. Wow. Dari ini ya, dari UMKM-nya. UMKM. Dari Kota Waringin Timur. Oh iya. Kan. Berarti ini buat teman-teman yang mungkin pengen juga bisa beli ya. Ini di sini ada Instagramnya sih. Ada. Kalau ini belinya di mana nih? Di Instagram. Bebas juga nggak? Di Instagramnya ada. Oh, ada di Instagramnya. Jadi bisa dikirim ya? Bisa dikirim. Nggak mesti harus ke sana gitu? Nggak harus. Oke, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Semoga semakin sukses dan ini sini aja. Semoga novelnya laris manis buat teman-teman yang penasaran sama cerita-cerita legenda horor yang terkait dengan tanah di Kalimantan. Itu tuh seru banget, asalnya adalah Kuyang dan sudah dinovelkan oleh Bang Ben gitu ya. Semoga nanti ada buku selanjutnya. Amin. Oke, Bang Ben, terima kasih banyak. Aku sama Bang Ben pamit undur diri. Buat kalian sekali lagi yang penasaran sama ceritanya, kamu bisa ikutan pre-order. Aku dan Bang Ben pamit undur diri. Bye. Dadah. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share.
Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.